Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kemanapun mantan pelesir, ya, dia akan kembali ke rumahmu jika dia memang jodohmu, dan perkokoh dengan doamu, ya. Nah, jadi yang harus kita ketahui bersama, ya, mantan berpaling berkhianat 1000 kali. Kalau memang dia jodoh Anda, ya, dia akan kembali kepada Anda 1001 kali. Itu yang harus kita pahami, bahwa takdir jodoh itu sudah digariskan, ya, sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sanatin." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi Anda berjodoh dengan mantan, itu sudah dituliskan takdirnya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi yang kita tempati hari ini itu diciptakan. Sehingga ketika mantan berpaling, mantan berkhianat, ya, mantan meninggalkan Anda dengan orang ketiga, bahkan mungkin orang keempat, orang kelima, orang keenam, dan seterusnya, Anda tidak usah panik, karena sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi milik Anda itu tidak akan bergeser ke tempat yang lainnya, ya. Jodoh Anda itu kan, itu sudah berjalan menuju Anda, cuman kapan waktu akan dipertemukan, di mana akan ketemunya, ya, di gedung apa akan mengucapkan ijab dan qabulnya, pesta seperti apa yang akan Anda jalani. Nah, itu adalah misteri yang akan terjawab kalau itu sudah terjadi. Tetapi dia sudah berjalan menuju Anda. Kalaupun sekarang mantan lagi pelesir ke hati yang lain kemanapun, ya tidak apa-apa, ya, karena memang manusia itu punya kehendak, ya. Manusia itu sudah digariskan takdirnya seperti itu, tetapi dia juga diberikan kebebasan untuk berjalan, untuk bergerak dengan kehendak akal yang diberikan kepada yang bersangkutan, ya. Itu adalah wujud, ya, dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi manusia itu juga memiliki kehendak. Karena dia memiliki kehendak, mantan ini kan melirik sana, melirik sini, ya. Kemudian hari ini dengan orang ketiga, besok ganti pindah ke orang keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang harus Anda lakukan, ya, untuk bisa membentengi yang bersangkutan ini agar fokus kepada Anda, yakni perkokoh dan perkuat dengan memperbanyak berdoa, ya.
Begitu. Karena ketika orang berdoa, maka takdirnya itu sangat mungkin bisa berubah. Ya, karena itu takdir yang sudah digariskan sebenarnya Anda berjodoh dengan mantan, agar kehendak mantan ini ya tidak mempengaruhi perubahan apapun, itu harus Anda perkuat dengan yang namanya berdoa. Begitu. Nah, disitulah kemudian kenapa kita melihat banyak orang sudah berhasil menikah dengan orang yang dia cintai, ya, jalan 2 tahun kemudian berpisah. Apakah dia tidak berjodoh? Dia sudah berjodoh, sudah menemukan jodohnya, bahkan sudah duduk di pelaminan, bahkan mungkin sudah punya anak bayi. Tetapi dia punya kehendak. Kehendak itulah yang kemudian membuat takdir tadi menjadi berubah. Ya, begitu. Karena dia berdoa juga tuh dengan kehendaknya. Dia jatuh cinta dengan orang lain. Ya, dia meminta orang itu, ya, dan kemudian juga meminta agar lepas dari Anda. Karena doa itu bisa mengubah takdir. Nah, karena itu agar jodoh Anda ini tidak kalah dengan doa yang dia panjatkan, Anda harus paham ya, manusia itu ketika ada maunya, ketika pengen sesuatu, itu jadi rajin berdoa. Ya, Anda jangan berpikir seorang playboy misal begitu kan, gonta-ganti pasangannya itu, di hatinya tidak berdoa. Dia berdoa tuh agar keinginannya bisa mulus, ya, biarpun untuk tujuan yang tidak benar, berkhianat. Nah, agar doa dari mantan ini ya tidak mengubah takdir apapun yang sudah digariskan untuk Anda dan dia, maka harus Anda kuatkan ikatannya tadi dengan doa Anda. Kenapa mantan dulu yang kelihatannya sangat mencintai Anda, sangat menyayangi Anda, sangat setia kepada Anda, kok tiba-tiba langsung berpaling begitu melihat ada yang keningnya lebih licin? Karena umumnya saat seseorang merasa sudah mendapatkan orang yang dia cintai, dia jadi lupa diri, dia jadi lupa berdoa. Ya, itulah yang kemudian membuat orang yang dia cintai berpaling, atau bisa diambil atau bisa direbut oleh orang lain. Oh, itu orang ketiga pakai ilmu pelet. Ilmu pelet, kalau Anda proteksi sejak awal orang yang Anda cintai ini dengan doa, apa yang bisa tembus? Nggak bisa tembus. Ya, lah Anda baru jungkir balik berdoa, sementara mantan sudah terenggut atau sudah terambil oleh orang ketiga tadi. Karena itu ya, sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi milik Anda, itu dua hal, usaha dan doa, tetap harus Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita misal hari ini ditakdirkan dapat rezeki, ya, uang 1 juta rupiah, dengan catatan kita mau keluar rumah, mau berusaha. Nah, kita tidak mau, kita tidur santai-santai saja.
Jadi saya juga pernah tuh ngalami yang begitu. Ya. Jadi ada sahabat saya, ya, suatu hari kan dia malas ya. Jadi bukannya sakit atau apa, cuma malas saja hari itu. Ya pengen santai-santai lah katanya kan. Saya sebenarnya juga ada kegiatan. Jadi saya ditelepon sama dia. Mas Iib, bisa enggak ada waktu jam 10 sampai jam 12? Saya ada jadwal seminar ya di kampus ini. Ya, tolong deh digantikan. Emang kenapa enggak bisa, saya tanya. Aduh, lagi males nih. Bisa enggak? Dia tanya begitu ya. Saya bilang kalau jam 10 tepat enggak bisa karena saya baru selesai acaranya jam 10. Jadi butuh waktu geser dari tempat acara saya ke kampus itu sekitar setengah jam. Coba deh komunikasi dengan panitia kalau mau nunggu sampai jam 10:30. Biasanya kan seminar narasumber atau pembicaranya kan tidak cuma satu orang ya. Biar pembicara yang lain dulu, nanti saya masuk di sesi berikutnya. Dia kontak panitia, panitianya oke. Saya berangkat ya. Jam 8 sampai jam 10 saya di acara saya, kemudian rampung, saya langsung pindah ke kampus itu ya, masuk di sesi yang kedua. Selesai acara, rampung, disodori, minta tanda tangan oleh panitia, kan biasa tuh kalau ngasih honor untuk pembicara. Sore hari teman saya tanya tuh, tadi seminar di kampus itu tadi dibayar berapa? Saya jawab, alhamdulillah dibayar 5 juta tadi. Ya, terus dia bilang, aduh nek tahu dibayar segitu. Saya ndak ngecek budgetnya di proposal. Kalau tahu segitu ya saya tentu berangkat, dia bilang. Ya, nah jadi itu contohnya. Jadi hari itu teman saya sebenarnya sudah digariskan takdirnya akan dapat uang 5 juta rupiah. Kalau dia mau keluar rumah untuk jadi pembicara di seminar itu. Jadi pembicara juga tidak capek ya. Kalau capek berdiri sambil duduk saja. Ya, 1,5 jam dibayar 5 juta. Itu sebenarnya rezeki dia. Kenapa kemudian jadi rezeki saya? Karena saya yang mau keluar rumah. Saya yang mau menjemput dan mengambil rezeki itu tadi. Ya. Nah, jadi begitu. Usahanya harus kita jalankan. Pagi hari tentu kita selalu berdoa kan, ya Allah, lancarkanlah semua usaha hari ini, semua kegiatan hari ini, dan mudahkanlah rezekiku. Nah, mudahkan rezekiku itu ya bisa jadi semua yang sudah diagendakan hari ini akan berjalan lancar sesuai dengan estimasi pemasukannya. Bisa juga kan seperti tadi tiba-tiba teman tadi menghubungi ada tambahan rezeki ya, fayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga rezekinya. Ya, jadi itu ilustrasi ya, mantan dan Anda, biarpun sudah digariskan jodohnya, seperti halnya teman saya tadi, sudah digariskan rezekinya hari itu, tapi dia tidak mau ngambil, ya, dan dia tidak berdoa pada hari itu, maka rezekinya jadi lepas. Maka yang harus Anda lakukan sekarang, usaha terus untuk membuat Anda layak dicintai dan perkuat dengan berdoa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaruddul qadru illa du'a, wa la yazidu fil umuri illa al-birru, wa inna rajula la yuhramur rizqa bizambi yusnibuhu." Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa.
dan tidak menambah umur kecuali dengan berbuat baik. Sesungguhnya orang yang terhambat rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.